Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dewan Perwakilan Daerah memutuskan membentuk panitia khusus mengusut dugaan kecurangan pemilu. DPD menyebut pansus bukan hanya mendalami dugaan kecurangan terkait pemilu, namun juga pemilu DPR dan Pilpres. Dewan Perwakilan Daerah RI mengagetkan publik dengan membentuk panitia khusus untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Mereka mendahului langkah DPR RI yang masih tarik ulur menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Wakil Ketua Komite 2 DPD Abdullah Puteh menyebut, pansus bukan hanya mendalami dugaan kecurangan di pemilu DPD, namun juga DPR dan pemilu presiden. Walaupun dasar adanya keinginan ini karena memang kita melihat secara masif di mana-mana hari ini terjadi yang disebut kecurangan. Nah, tapi kecurangan itu kan masih istilah. Nah, supaya tidak saling menuduh, nah, mereka buat pansus. Pansus itu kan legal. Kita lihat memang kalau ada kecurangan apa itu harus diperbaiki ke depan atau bagaimana? Atau kalau kecurangan itu luar biasa, apa tindakan lebih lanjut? Supaya masyarakat menerima ini, pemilih itu betul-betul transparan, jujur dan adil. Apakah hanya untuk legislatif di tingkat DPD atau presiden dan wakil presiden juga, Pak? Kalau kemarin untuk semuanya. Menanggapi pembentukan pansus DPD, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut, sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu biasanya hanya berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR RI. Namun Rahmat Bagja menyebut Bawaslu akan memberi penjelasan jika memang diundang di pansus. Kalau itu kami nggak bisa komen lah masalah angket dan lain-lain, angket pansus dan lain-lain, karena kami ya berhubungannya dengan Komisi 2, ya, DPR RI dan juga dengan DPR RI ya, dan DPD juga, tapi dalam beberapa case itu kan kami hanya bisa menjelaskan, kami tidak pada titik kemudian ikut mencampuri urusan hak dan kewenangan teman-teman lembaga lain. Gitu. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya Muhammad Ruliandi menyebut, langkah DPD membentuk pansus tak tepat. Menurutnya, hasil dari pansus DPD pun tak akan berdampak apapun. Pansus itu dalam pasal 16, ya, pasal 16 itu ada dua ayat 1 dan ayat 8. Nah, di dalam ayat 8 itu pembentukan pansus ya itu tidak lepas dari ketentuan ayat 1, yaitu kebijakan presiden yang berdampak besar. Nah, ini kan persoalannya bukan kebijakan presiden, soal kecurangan pemilu. Ya. Sehingga ini harus diselesaikan dengan undang-undang pemilu pembuktiannya, bukan DPD yang membuat pansus. Ini jika pansus tetap dipaksakan dampaknya apa, Bang? Gak ada apa-apa. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, dan sangat lemah. Tidak ada saluran rekomendasi kemanapun. Setelah membentuk pansus, DPD pun akan membentuk posko pengaduan kecurangan pemilu di setiap provinsi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa efektivitas pembentukan pansus DPD untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu? Kita akan bahas bersama dengan anggota DPD Tamsil Lindrung dan pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya Muhammad Ruliandi. Selamat malam Mas Ruli, selamat malam juga Pak Tamsil, sudah terhubung? Selamat malam, siang di sini Mbak Priska. Terima kasih sudah bergabung Bung Tamsil. Jadi bagaimana Pak Tamsil, awalnya kenapa DPD sampai akhirnya membentuk pansus ini sejalan atau tidak sebenarnya dengan tatip di DPD misalnya? Iya, terima kasih Mbak Priska. Yang pertama, bahwa sebelum pembentukan pansus, kita lebih dahului pembentukan posko-posko dugaan kecurangan pemilu di daerah-daerah. Karena pemilu ini, barusan kali ini ada pemilu, narasi kecurangan itu sudah menjadi pembicaraan yang sangat viral jauh sebelum pencoblosan ini dilakukan. Karena itu kita melihat apakah dugaan-dugaan ini adalah sebuah fakta di lapangan. Karena itu teman-teman DPD itu kita anjurkan berkoordinasi dengan sekretariat di setiap provinsi untuk membentuk posko. Nah, poskonya ada di provinsi, ada juga di rumah-rumah aspirasi di setiap kabupaten oleh anggota-anggota DPD
di daerah pemilihannya masing-masing. Oke. Nah, kemarin ketika kita sudah memasuki masa sidang, kemudian kita mendengarkan laporan dari Sekjen yang menyampaikan, Kesekjenan menyampaikan ada beberapa laporan yang sudah masuk dan melampirkan bukti-bukti tentang adanya kecurangan tersebut yang sangat terstruktur dan sistemik dan masif. Nah, atas dasar itu kemudian paripurna awalnya merekomendasikan untuk komite kalau di DPR ya, komite 1 mendalami laporan tersebut dengan bisa mengundang pihak-pihak terkait yang disebut di dalamnya sebagai yang terlibat di dalam, diduga ya terlibat di dalam kecurangan tersebut. Di antaranya disebut Kapolri karena instansi polisi ini yang dinilai sangat masif bergerak di daerah, mobilisasi kepala-kepala desa dan lain-lain. Karena itu salah satu yang disebut oleh pimpinan dalam hal ini Ketua DPD Pak Lanyala Mataliti. Nah, ketika selesai menyampaikan laporan, saya kemudian menginstruksi menyampaikan saya kira laporan ini tidak cukup hanya kita tugaskan kepada Komite 1, apalagi sekedar untuk melaporkan ke Bawaslu. Tapi ada alat kelengkapan Dewan yang sesuai dengan tatib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 misalnya, yang memungkinkan untuk kita membentuk yang lebih luas daripada penugasan ke Komite 1, yaitu Pansus. Nah, di Pansus itu ya jelas sekali bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 di dalam pasal 259 itu dimungkinkan yakni bagian G, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Nah, itu kemarin kita langsung bentuk di rapat paripurna dan juga di dalam tatib disebutkan itu. Ya, saya kira kalau pasal-pasal tentang bolehnya itu pasti boleh. Keliru kalau ada yang menyatakan ini inkonstitusional karena ini bukan baru sekarang, Pansus ini sudah pernah kita bentuk juga sebelumnya. Kalau ada penilaian bahwa ini tidak bakal efektif, itu lain soal. Kita akan lihat saja nanti. Tapi dianggapnya oleh DPD bahwa ini adalah konstitusional. Kalau Mas Ruli melihatnya apakah ini konstitusional dan sesuai dengan tugas fungsi DPD? Ya, jadi gini ya, DPD ini tugasnya terbatas ya. Dia itu di dalam ketentuan Undang-Undang MD3 tidak lepas ya dari persoalan-persoalan yang menyangkut soal otonomi daerah, pemekaran, hubungan pusat dengan daerah, kemudian APBN, pajak, agama, pendidikan dan lain sebagainya. Ada 9 ruang lingkup mengenai pelaksanaan kewenangan DPD ya yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi artinya kalau itu Pansus dibentuk dalam sidang paripurna mengenai kecurangan pemilu, tanda tanya besar. Kenapa? Ya, karena tidak ada satupun kewenangan yang diberikan kepada DPD untuk bertugas melaksanakan fungsi dalam bidang pengawasan undang-undang pemilu katakanlah, yaitu mengenai kecurangan. Karena kalau bicara kecurangan pemilu, electoral fraud itu ada dalam undang-undang pemilu diatur dalam pasal 460. Yang mana pasal 460 undang-undang pemilu itu ditindaklanjuti dengan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang pelanggaran administratif. Jadi dalam undang-undang pemilu pasal 460 sampai dengan pasal 474 itu berbagai jenis-jenis pelanggaran pemilu. Termasuk di dalamnya ada pelanggaran administrasi pemilu, tentang kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur sistematif masif, tentang kecurangan money politik, mempengaruhi penyelenggara pemilu, mempengaruhi pemilih ya. Kemudian ada sengketa proses, ada yang namanya tindak pidana pemilu oleh Gakumdu, termasuk peradilan etik oleh DKPP, dan yang terakhir adalah pasal 473, 474 Undang-Undang Pemilu bicara soal yang namanya perselisihan hasil. Nah, ini masuk dalam ranah MK. Jadi artinya
pansus DPD ini jelas inkonstitusional. Tidak ada landasan hukumnya dalam Undang-Undang MD 3 termasuk dalam peraturan tatip DPD. Nah ini fatal karena apa? Ada kewajiban anggota DPD ya itu wajib mentaati tatip. Nah, konsekuensinya dalam undang-undang dalam peraturan tatip itu dalam pasal 299 maka Badan Kehormatan bisa memutus sanksi. Ya, bisa memutus sanksi terhadap pelanggaran terhadap kewajiban. Nah, salah satunya adalah soal tidak mentaati tata tertib. Karena ini dalam ruang lingkup yang namanya pansus itu ada di dalam pasal 16. Oke, baik. Nah, jadi dianggapnya ini inkonstitusional justru Pak Tamsil. Ya, saya kira ini bukan baru pertama kali pansus ini diadakan. Tapi kalau memang disebut secara eksplisit bahwa pemilu, ya tidak ada memang disebut di situ. Sama dengan yang lain, pansus yang lain tidak ada juga yang disebut secara eksplisit. Tapi dikatakan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna itu jelas ada. Kemudian di pasal 39 ayat 4 jelas alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G terdiri atas panitia khusus pansus. Kemudian di dalam pasal 120 ada panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat sementara yang dibentuk dalam sidang paripurna. Pembentukan panitia khusus dapat diusulkan oleh komite panitia perancang undang-undang dan kemudian keanggotaannya pun diatur pasal 21, 15 orang anggota. Jadi kalau DPD masih meyakini bahwa ini adalah konstitusional begitu ya Pak Tamsil ya? Iya konstitusional. Saya kira Dr. Willy itu ya kalau dia mengatakan bisa tidak efektif itu nanti kita lihat. Saya tidak Tetapi kalau dikatakan inkonstitusional itu tidak. Apalagi pembentukannya ini kalau disebut bahwa akan dilaporkan ke Badan Kehormatan ikut di dalam rapat paripurna dan ikut menyetujui. Baik. Jadi enggak mungkin Badan Kehormatan bisa meloloskan ini kalau itu tidak kalau itu inkonstitusional. Mantan Ketua MK ya juga ya ada ikut Pak Jimli Sidiki di dalam sidang paripurna. Dan secara aklamasi kita menyebutkan bahwa ini adalah konstitusional. Kemudian kalau ada yang berpendapat tidak efektif atau ada yang mengatakan bahwa tidak ada kecurangan, bukan di sini tempatnya untuk dibicarakan, datang saja karena ini putusannya belum tentu kita mengambil keputusan bahwa ini benar seperti laporan pengaduan itu. Baik. Bisa jadi untuk memberhentikan kegiatan-kegiatan demo di luar ada kanalisasi, yaitu di dalam pembentukan pansus ini. Baik. Jadi kalau dari DPD bilang bahwa ini akan jalan terus karena menganggap ini konstitusional. Terakhir boleh singkat saja Bung Ruli dianggap tadi kalau Bung Ruli berbeda ya dengan Pak Tamsil menganggap ini inkonstitusional. Artinya ini bisa berjalan atau tidak kalau dari segi ketatanegaraan, dari segi peraturan perundang-undangan, dari segi aturan tidak bisa. Dari segi aturan tidak ada kewenangan kepada pansus. Jadi pansus ini adalah pansus ilegal. Karena itu saya minta Badan Kehormatan itu harus melaksanakan peraturan tatip DPD. Karena ini ada pelanggaran dalam pasal 100 ayat 1 huruf A angka 1. Yaitu Badan Kehormatan harus periksa ini. Kalau ada pelanggaran tidak mentaati tata tertib. Karena ruang lingkup hak bertanya ditindaklanjuti oleh pansus dalam rangka untuk bertanya mengenai kebijakan presiden yang berdampak luas. Tidak ada soal kecurangan pemilu di situ. Ya. Jadi ini suatu pelanggaran karena sudah diparipurnakan. Saya minta Badan Kehormatan ini objektif untuk melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Ini adalah jelas-jelas merupakan tindakan inkonstitusional oleh lembaga negara. Seluruh kegiatan pansus yang menggunakan uang negara, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan harus periksa ini. Karena potensi ini merupakan kegiatan ilegal. Kalau Bung Ruli bilang ini adalah ilegal, tidak bisa dilanjutkan. Kalau dari DPD percaya dirinya outputnya apa yang bisa dihasilkan nanti dari pansus ini? Pak Tamsil, singkat saja. Iya, jadi ini kan kita merespon laporan-laporan dari posko pengaduan. Nah, merespon laporan ini
kita akan mengkonfrontir dengan yang disinyalir siapa saja yang terlibat di dalam dugaan kecurangan ini. Nanti kita akan minta mereka, apa betul seperti bansos yang disalahgunakan, kita akan panggil Menteri Sosial. Apa betul ini atau tidak? Nanti Menteri Sosial akan memberikan jawaban-jawabannya. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya karena memang terbatas DPD akan meneruskan ke DPR sesuai dengan Undang-Undang MD3. Sifatnya rekomendasi berarti Pak Tamsil? Iya, rekomendasi ke DPD hasilnya nanti itu, pansus itu. Selalu seperti itu. Saya memimpin pansus baru-baru ini juga. Baik. Pansus guru dan tenaga kerja honorer. Itu kita teruskan ke sana. Di samping kita mendengar rekomendasi-rekomendasi yang lain. Misalnya Komnas HAM merekomendasikan bahwa pelanggaran ini berakibat fatal bagi presiden kalau tidak di follow up apa yang menjadi temuan daripada pansus. Itu kita kirimkan ke presiden dan akhirnya berubah beberapa kebijakan presiden itu yang terkait dengan masa guru honorer dan tenaga kerja guru honorer. Jadi saya kira keliru. Dr. Willy ini saya baru mendengar dari dia sendiri yang berpendapat seperti ini. Banyak juga pakar negara yang kita hadirkan dan memberi pendapat bahwa ini konstitusional, diantaranya Refli Harun itu sudah menyampaikan. Kalau Pak Tamsil tadi bilang bahwa ini bisa jalan terus, singkat saja tapi. Ya, ini kan jelas apa yang disampaikan tadi adalah membuka posko-posko itu oleh DPD, itu dalam rangka sebetulnya sudah mengganti peran Bawaslu. Pengaduan-pengaduan terhadap kecurangan masalah pemilu di lapangan itu tugas Bawaslu, bukan tugas DPD. Maka dari itu dalam sistem ketatanegaraan sudah ada pembagian tugas kewenangan lembaga negara. Itu prinsip yang paling mendasar. DPD dibentuk dalam semangat reformasi dengan adanya prinsip check and balances. Tapi checks and balances dia bukan soal pemilu. Gitu. Ini ranahnya adalah soal pemilu yang dibahas hari ini. Ini bukan soal pemilu. Ya, ini khusus DPD bicara kepada eksekutif. Jadi tidak ada kaitannya dengan persoalan pemilu. Ada dua perspektif tajam yang berbeda kalau dari Pak Tamsil dan Bung Ruli. Kita lihat nanti. Baik. Membenarkan bahwa DPD itu bisa melakukan pengawasan terhadap APBN juga. Jadi kalau dari DPD di dalam pemilu ini ada penggunaan APBN yang itu disinyalir bahwa di sana ada kecurangan. Dan ini akan terus jalan terus begitu ya Pak Tamsil ya, lewat pansus ini. Kita akan panggil Menteri Keuangan untuk mempertanyakan tadi Menteri Sosial untuk mempertanyakan Menko Polhukam, bahkan mantan Menko Polhukam kita juga akan panggil. Dengan itu. Kita akan lihat nanti apakah akan keluar rekomendasi dari hasil pansus soal dugaan kecurangan pemilu yang diajukan oleh DPD ini. Terima kasih anggota DPD Pak Tamsil Lindrung. Terima kasih Mas Ruli, Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya.